Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah masalah al-jihad, wabil khusus para ustaz, para hujjah, bapak-bapak, hadirin sekalian yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan langkah kaki kita di sini mendapat ridha Allah. Amin. Yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan pertemuan yang lalu tentang 3 nasihat dari Rasulullah SAW. Mengulang sedikit bahwasannya ada 3 hal yang bisa menyelamatkan kita. Yang pertama, takut kepada Allah baik sendirian maupun dalam keramaian. Yang kedua, bersikap moderat. Moderat itu sedengan aja, nggak terlalu ekstrim dalam keadaan kaya maupun miskin. Yang ketiga, bersifat adil dalam keadaan marah maupun dalam keadaan senang. Kalau senang sama orangnya juga jangan kebangetan senang, benci juga begitu, jangan kebangetan benci. Karena dengan sifat yang terlalu senang atau terlalu benci, ini udah bisa seseorang ini tidak adil lagi. Ini yang menyelamatkan. Kemudian kemarin yang bisa merusak atau membinasakan seseorang. Ini ada 3 hal juga, ada 3 nasihat. Yang pertama yaitu pelit yang sangat pelit. Tapi kalau pelit cuma dalam hati, pelit dalam hati itu maksudnya cuma merasa punya, tapi ternyata dia mah dermawan, merasa punya tapi ternyata dia mah gampang tangannya untuk memberikan. Nah, ini lumrah, namanya orang pasti dia punya satu sikap untuk punya kepunyaan dia, itu pengen dia lindungi, itu wajar saja, tapi jangan diturutin, karena kalau pelit yang diturutin ini bisa membinasakan kita. Yang kedua, hawa nafsu atau keinginan yang selalu diikutin aja maunya nafsu, diikutin aja maunya hawa atau maunya diri sendiri tanpa mengindahkan norma-norma syariat, ini bisa merusak. Kemudian yang ketiga yaitu bangganya seseorang atau ujubnya seseorang dengan diri sendiri, ujub dengan ibadah, dengan ilmu, dengan keturunan, bangga dengan itu semua, itu juga bisa merusak. Yang berikut ini ada 3 perkara yang bisa mengangkat derajat kita di halaman 55. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa amma darajatu fa ifsya'us salam wa it'amut ta'am was salatu bil laili wan nasu niyam. Wa amma darajatu, adapun derajat martabat yang bisa tinggi diperoleh oleh seseorang, fa ifsya'us salami, yaitu menyebarkan salam. Ai idharus salami, maksudnya menyebarkan salam bainan nasi, diantara orang banyak atau diantara manusia. Bi antusallima, dengan cara engkau memberikan salam ala man araftahu, kepada orang yang engkau kenal, wa man lam ta'rifu, dan orang yang tidak engkau kenal. Pertama. Yang kedua, wa it'amut ta'am, dan memberikan makanan lidhaifi, untuk tamu, wal ja'i'i, dan orang yang lapar kasih makan. Yang ketiga, wassalatu bil laili wan nasu niyam, salat malam wan nasu niyam, sedangkan orang-orang sedang terlelap. Maksudnya at-tahajjudu, salat tahajud, fi jawfil laili, di tengah malam, hala ghaflatin nasi, pada keadaan lalainya manusia, fi ladzatin naumi, dalam enak-enaknya tidur.
Ada 3 perkara atau 3 amalan yang bisa mengangkat derajat kita. Yang pertama, mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Yang tidak kita kenal aja kita ucapkan salam, apalagi yang kita kenal. Assalamualaikum Bang Jadi, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Hasan yang kenal. Yang nggak kenal juga Assalamualaikum. Hadirin sekalian, mengucapkan salam ini kalau secara zahir atau secara harfiah memang kita mengucapkan salam Assalamualaikum, tapi harus juga kita membawa makna salam. Makna salam itu jiwa dari salam, maksudnya jiwa atau spirit dari salam, semangat dari memberikan salam. Inilah memberikan kesejahteraan atau memberikan kedamaian kepada orang yang kita temui. Kalau kita mengucapkan salam, maka makna dari salam itu yaitu menyebarkan kedamaian, ini harus disebarkan juga. Artinya yang mengucapkan assalamualaikum juga, tapi juga muka kita yang muka yang damai. Muka yang damai, jangan assalamualaikum tapi sambil ngepelin assalamualaikum. Nah, assalamualaikum atau assalamualaikum mukanya serem. Assalamualaikum. Assalamualaikum begitu, itu namanya bertentangan dengan makna salam. Makna salam yang seharusnya menebarkan kedamaian, menebarkan kesejahteraan kepada manusia, kepada orang yang kita temui. Nah, kita nggak bawa maknanya, ini bertentangan dengan lafaz salam itu sendiri. Salam itu artinya menebarkan kedamaian. Ya bagus kalau kita ucapkan assalamualaikum, boleh. Kalau misalnya orang bukan Islam atau non Muslim, ya boleh juga. Selamat pagi, boleh. Boleh kita ucapkan, atau sampurasun, atau apa lagi selain itu? Permisi kalau mau lewat, atau apa kabar Pak. Itu apa kabar Pak, itu ucapan-ucapan yang dalam bahasanya disebut sebagai tahniah, dalam bahasa Arab disebut sebagai tahniah atau tahiyah, mohon maaf, tahiyah itu bentuk penghormatan. Tahiyah, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau kita diberikan penghormatan dengan salam assalamualaikum, nah kita jawab yang lebih bagus, yang lebih sempurna. Kalau orang bilang kepada kita assalamualaikum, maka kita ucapkan waalaikumsalam warahmatullah. Itu. Kalau orangnya udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diungkapkan yang lebih sempurna. Tapi kalau yang mengucapkan salam kepada kita udah sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh, tambahin. Ngaji dia ternyata panjangan lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh. Ya udah idem. Begitu aja udah sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh. Ketika diberikan salam, kita juga menjawab dengan yang lebih baik dari salam yang kita terima. Ini salam bentuk penghormatan atau tahiyah. Penghormatan kita kepada muslim ya salam itu. Nah, penghormatan kita kepada orang yang non muslim ya bisa dengan selamat pagi, bisa juga dengan sapa, say hello, atau menyapa apa kabar Pak. Ya macam-macam bentuknya, bentuk penghormatan. Ini adalah bentuk dari penghormatan ke kita kepada yang bukan Islam, nggak apa-apa. Jadi bentuk penghormatan ini nanti bentuk itu punya makna. Setiap bentuk itu punya makna atau punya jiwa yang dikandung, semangatnya maksudnya. Kalau bentuknya ya bentuk seperti ucapan-ucapan yang ramah, maka jiwanya atau dalamannya harus kita tebarkan juga, yaitu kedamaian. Sekali lagi salam di sini harus kita artikan juga secara makna dan juga secara lahiriahnya ya, memberikan salam atau ucapan. Nah, kemudian makna atau batinnya adalah menebarkan kedamaian. Kata takbir misalnya, takbir seringkali saya sampaikan, takbir itu ya takbir Allahu Akbar, di mana-mana takbir itu Allahu Akbar. Tapi makna takbir bukan hanya sekedar itu, makna takbir itu saya kecil. Allahu Akbar, kalau udah mengucapkan Allahu Akbar berarti saya kecil. Kita lagi sholat, Allahu Akbar, kecil saya. Waktu ruku, Allahu Akbar, makin merasa kecil lagi.
turun sujud, Allahu Akbar, makin merasa kecil lagi, saya kecil ya Allah. Itu makna takbir itu seperti itu. Makna dari satu lafaz ini pasti ada. Makna yang dimaksud ini semangatnya, yaitu semangat kita untuk merasakan kebesaran Allah dan merasakan diri kita kecil. Ini makna takbir. Kalau dihayati, makna salam dihayati, makna takbir dihayati, ini pasti akan damai-damai aja kita. Nggak ada yang salam buat mengancam, nggak ada yang takbir buat mengintimidasi, nggak ada, pasti untuk kedamaian. Kemudian yang kedua, memberikan makanan. Memberikan makanan ada dua di sini, baik untuk orang yang lagi lapar maupun untuk tamu. Orang yang sedang lapar, ya, yang lagi habis pengajian. Saya tahu ada yang belum makan nih. Kan kasih makan. Kelompok berapa sekarang? Ya, kelompok Bang Incok. Iya, kelompoknya Bang Incok. Ya kasih makan, ya, paling enggak pala kakap atau yang lain dah, yang ini dah. Apa ikan apa? Manyung. Manyung. Kasih makan untuk orang-orang yang lapar, atau kasih makan untuk tamu. Hadirin sekalian, tamu, orang lapar dan tamu ini juga punya keistimewaan. Rasulullah SAW menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang iman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat, muliakan tamunya. Muliakan tamunya, sambut tamu, salam, waalaikumsalam, masuk Pak, masuk, diajak masuk kalau memang itu rumah kita dan memang mengizinkan. Artinya mengizinkan di sini tidak menimbulkan fitnah, silakan masuk. Tapi kalau menimbulkan fitnah, jangan, nggak usah masuk. Contoh menimbulkan fitnah begini Pak, sebenarnya kalau kita ajak masuk itu justru bikin kita berantem sama bini, nggak usah. Apa itu? Ya perempuan lain misalnya, dan istri gak kenal, istrinya lagi pergi jauh. Nah, diajak masuk jangan. Tapi kalau tidak menimbulkan fitnah, ajak masuk. Ya, dimuliakan dengan air putih kalau ada. Ya kalau ada yang panas, air putih panas. Ya kasih warna lah. Yang hitam apa yang coklat, kasih teh, itu memuliakan tamu. Makanan bagus, kalau makanan ada ya berikan makanan juga. Tamu itu, hadirin, dia datang bawa rizkinya sendiri. Sebenarnya rizkinya tamu itu adalah rizkinya dia sendiri, bukan rizki kita. Lah kan yang nyuguhin kita, gimana tuh Ustaz? Meskipun itu seolah rizki kita, sebenarnya itu rizkinya tamu. Cuma Allah nitipin kepada kita. Tamu datang bawa rizkinya sendiri, dan dia nanti pulang bawa dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita dibawa sama tamu. Begitu dia pulang, maka dia pulang membawa dosa-dosa kita yang nanti akan berjatuhan atau gugur di jalan. Jadi hilang. Orang yang melayani tamunya disuguhin, dimuliakan, benar-benar dimuliakan. Ya, dikasih makan, terutama di sini memberikan makan kepada tamu. Ini tamu bisa membawa dosa-dosa dan bisa menggugurkan dosa-dosa itu karena kemuliaan dari meladeni tamu. Jadi meladeni tamu ini punya keutamaan tersendiri. Nah, kita juga yang bertamu juga harus tahu diri. Bertamu itu maksimal saudara 3 hari 3 malam. Kalau 3 hari 3 malam itu juga kalau orang rumahnya kelihatan enak. Tapi kalau baru seharian aja udah gak enak, pulang mendingan. Pulang dah, mana nggak bawa apa-apa. Mana sering banget lagi. Ya, yang dimaksud dengan bertamu di sini meskipun nginep, tapi kalau masih 3 hari itu masih diperbolehkan dan masih tamu hitungannya. Karena musafir atau orang yang dalam perjalanan, hitungannya dari musafir. Orang yang dalam perjalanan itu dia dapat keringanan dan juga doa-doanya Allah kabulkan. Doa yang termasuk ijabah itu doa orang dalam perjalanan. Itu selama dia jadi musafir, yaitu 3 hari. Begitu udah 4 hari, apalagi di rumah orang, udah biasa, jadi orang biasa. Jadi orang yang bukan musafir lagi, doanya biasa lagi, dan tuan rumahnya juga udah enak. 4 hari, ya udah 4 hari berturut-turut.
Itu yang bertamu juga harus tahu diri. Nah, kita yang punya rumah atau sahibul bait hendaklah memuliakan tamu, diantaranya juga dengan memberikan makan. Ini bisa mengangkat derajat kita, memberikan salam, memberikan makan. Yang ketiga yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud menjadi istimewa karena waktunya adalah waktu-waktu di mana orang-orang itu kebanyakan pada lalai. Waktu-waktu di mana orang-orang itu lagi pada tidur. Nah, kita bangun sendirian, ya sementara kebanyakan orang itu pada tidur, atau kalau nggak tidur ya pasti lagi pada lalai, lagi leha-leha, atau lagi nonton TV, atau lagi baca status WA. Tapi kita setengah 2 bangun, jam 2 bangun, ini untuk sholat tahajud. Ini sholat tahajud juga termasuk yang bisa mengangkat derajat. Tahajud di sini sholat malam yang didahului oleh tidur, namanya tahajud. Kalau belum tidur ya sebutannya sholat malam aja, bukan tahajud. Kenapa tahajud jadi istimewa? Karena berat. Kalau belum tidur nggak berat, kalau belum tidur nggak biasa. Emang dia jaga malam shift 3 emang kerjaannya emang gadang. Terus sholat jam 2:30 ya wajar. Tapi kalau udah tidur tapi bangun lagi enak-enaknya ngantuk itu, tapi dia tetap ke kamar mandi, dia tetap basahin mukanya dengan air wudhu, disempurnakan, melek lagi sholat. Nah, ini yang istimewa nih tahajud. Jadi dahulu dengan tidur. Sholat tahajud ini bisa mengangkat derajat kita kalau kita amalkan, mengucapkan salam, memberikan makan, dan juga melaksanakan sholat tahajud di malam hari dikala orang-orang sedang tidur. Ada beberapa waktu yang diutamakan. Yang pertama yaitu sepertiga malam, ini yang paling utama nih, sepertiga malam yang terakhir. Ini yang doa-doa kita insya Allah dijabah oleh Allah. Sepertiga malam terakhir, kira-kira ya jam 2:30 ya, sepertiga malam terakhir. Kemudian ada sepertiga malam yang kedua, mulai dari jam 12 sampai 2:30. Nah, ada juga sepertiga malam yang pertama. Sepertiga malam pertama juga utama, boleh juga kita di situ mau yang mulai biasa atau mau tahajud. Tahajud maksudnya di sini tidur sore, kemudian nanti bangun jam 11:30 atau bangun jam 11 ya boleh, masih kehitung sebagai tahajud. Cuma yang paling bagus yang sepertiga malam terakhir. Ada sholat yang paling disukai oleh Allah, dan juga puasa yang paling disukai oleh Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, ini sholat dan puasa yang paling disukai oleh Allah, yaitu sholat dan puasanya Nabi Daud. Puasanya Nabi Daud tahu saudara ya? Puasanya Nabi Daud sehari puasa, sehari buka. Besoknya puasa lagi, besoknya buka. Kalau orang sini sehari puasa atau sehari buka, besoknya kagak puasa. Ini sehari puasa, sehari buka. Begitu terus langsung. Kalau tadi puasa berarti besok hari Rabu buka. Hari Kamis puasa lagi, hari Jumat buka, hari Sabtu puasa lagi. Meskipun kondangan puasa udah Sabtu tetap selang-seling. Ini puasa Nabi Daud. Kemudian yang ke amal Nabi Daud yang kedua yang juga disukai oleh Allah itu sholat tahajudnya Nabi Daud. Sholat tahajudnya Nabi Daud itu tidur dulu, kemudian kira-kira sepertiga malam yang terakhir, 2:30 lah kira-kira bangun, tapi habis melaksanakan sholat tidur lagi menjelang subuh, menjelang fajar, jam 4:30, taruh jam 4:30 subuh, tidur lagi dari 2:30 sampai jam 3:30. Nah, 3:30 atau 3:30 lewat sedikit tidur lagi, setelah itu bangun lagi fajar. Nah, ini yang paling utama. Kalau kita bisa bablas tuh bablas. Kalau Nabi Daud enggak. Kalau Nabi Daud memang itu berat. Kenapa ini sangat disukai? Karena memang istimewa dan berat, sulit tuh. Kalau kita udah 2:30 bangun, biasanya enak kan langsung subuh.
Karena kan langsung dilanjutin aja, nggak tidur lagi. Sebab kalau tidur lagi bisa bablas. Nah kalau Nabi Daud enggak, emang seperti itu. Beliau tidur, kemudian sepertiga malam awal, sepertiga malam terakhir, tapi bagian awalnya bangun, setelah itu sempat tidur lagi. Ini faedahnya supaya nanti saat pagi udah lepas fajar, matahari kemudian terbit, dia tetap ada ini stamina-nya atau tetap semangat karena udah tidur. Habis jam 3:30 habis wirid itu sempat tidur lagi. Jadi pagi selesai sholat subuh nggak tidur lagi, udah nggak tidur lagi karena udah ada tidur yang jam 3:30 tadi. Ini sholat tahajudnya Nabi Daud. Puasanya Nabi Daud juga termasuk puasa yang paling disukai Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Ini bangun malam, jadi ada macam-macam bangun malam. 3 hal ini yang bisa mengangkat derajat kita: mengucapkan salam, memberikan makan, dan juga bangun tahajud di malam hari. Wa amal kafaratu, adapun kafarah atau penghapus, ai allati adatuha antam huwal khoti'ata, maksudnya perkara yang biasanya bisa menghapus dosa-dosa. Pertama, fa isbagul wudu'i adalah menyempurnakan wudu fi sabarati, dalam keadaan dingin, bi fathataini jam'u sabrotin bi fathin. Jam'u sabrotin ini dengan bacaannya sabarot, baknya itu fathah. Jamak dari kata sabroh. Apa itu sabroh? Sabroh itu itmamul wudu'i fi waqti syiddatil bardi. Sabroh itu adalah waktu menyempurnakan wudu di waktu sangat dingin, di waktu yang dinginnya itu benar-benar sangat amat dingin. Biayati bisunanihi, dengan melaksanakan sunat-sunat wudu. Pertama isbagul wudu atau menyempurnakan wudu. Yang kedua, wanakul aqdami lal jamaat, dan melangkahkan telapak kaki atau melangkahkan kaki ilal jamaati, kepada sholat jamaah, ilas sholati ma'al jamaati, maksudnya kepada sholat jamaah. Wa tidharus sholati ba'da sholat, ketiga menunggu sholat setelah selesai sholat. Liyusalliyaha fil masjidi, agar dia bisa melakukan sholat di masjid. Wa mithluhu intidharu kulli khairin, semisal dengan ini menunggu sholat setelah sholat demi sholat adalah intidharu kulli khairin, adalah menunggu setiap kebaikan. Ada 3 amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita bukan cuma bisa dihapus dengan taubat atau istighfar. Bagus istighfar, bagus juga taubat. Ada juga amalan-amalan yang otomatis walaupun kita nggak istighfar, walaupun kita tidak melakukannya dalam rangka taubat, bukan, tapi kita mengamalkan biasa aja, itu otomatis jadi tip X atau tip X Pak zaman dulu, atau jadi stip ya, zaman bahasa dulu stip ya namanya, stip jadi penghapus. Sekarang anak saya nggak kenal stip sama tip X, saya kotep kotep itu correction apa? Oh enggak, correction tips yang begini nih, nah itu dihapus tuh, dihapus. Dan memang itu bisa, memang dengan izin Allah catatan-catatan amal buruk itu bisa dihapuskan. Satu riwayat Rasulullah menyebutkan nanti di akhirat itu ada sebagian orang-orang Islam yang ketika dipanggil dan dikumpulkan di padang mahsyar, malaikat ingin menyerahkan catatan amalnya. Tahu-tahu kata malaikat, lah ini kosong ini, perasaan kemarin ada. Kata malaikat, loh kok ini kosong, perasaan kemarin penuh banget nih. Malaikat sendiri nggak tahu, ternyata udah hilang. Begitu juga sebagian umat Islam, sebagian orang Islam ada yang nanti ketika dibangkitkan, ini selain catatan amal buruknya itu dihapus, anggota badan semuanya dibuat lupa. Anggota badan, kaki dibuat lupa, tangan dibuat lupa. Kita tahu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Firman Allah, hari ini aku kunci mulut-mulut mereka, kami kunci mulut-mulut mereka, dan kami jadikan kaki dan tangan itu bisa bersaksi atau ngomong. Kaki bisa ngomong, nih saya pernah ke
Warudoyong apa? Kata kaki. Jadi kalau mulutnya bohong, enggak saya ya Allah saya mah musola, kata kaki bohong ya Allah bukan musola, bukan enggak keramat, udah nggak ada ya. Ya kata tangan, mulutnya bilang saya mau buat sedekah ya Allah buat ngurus anak-anak yatim, tangan saya kata tangan bohong buat gaplokin anak yatim, kata tangan. Itu ada yang seperti itu. Orang-orang, sebagian orang ada yang anggota badannya itu dibuat bisa ngomong oleh Allah untuk jadi saksi perbuatan-perbuatan buruknya. Tapi ada juga sebagian orang Islam yang Allah buat anggota badannya lupa, nggak bisa ngomong apa-apa, tangan nggak bisa ngomong apa-apa, kaki nggak bisa ngomong apa-apa. Padahal dulu udah pernah dia lakukan dengan kakinya maksiat, pernah dia lakukan dengan tangannya menyakiti orang lain, merampas hak orang dengan tangannya. Tapi kemudian lupa, tangan nggak bisa ngomong, kaki nggak bisa ngomong. Itu di akhirat ada yang seperti itu. Ini untuk orang-orang yang taubat dan juga untuk orang-orang yang Allah ampuni dosanya, Allah hapuskan dosanya, dibikin lupa. Nah, yang bisa menghapus dosa diantaranya 3 ini. Yang pertama yaitu menyempurnakan wudhu di waktu dingin banget, dingin tapi wudhunya tetap disempurnakan. Kalau kita kan kalau dingin ogah ya, kalau bisa tayamum nggak tayamum. Makanya ada orang yang ngajinya kagak, belajarnya tayamum doang. Tayamum benar saja, emang apa? Saya pengen ganti wudhu, bab wudhu aja belum rapi, maksudnya dia wudhu aja belum bisa, udah pengen belajar tayamum doang. Gara-gara ogah kena air atau ogah dingin. Dalam keadaan dingin yang sangat, dia tetap menyempurnakan wudhunya. Sunnah-sunnahnya semua dijalanin. Mulai dari cuci tangan dulu, cuci tangan. Habis cuci tangan, kumur-kumur dan istinsyaq. Itu kan sunnah. Kalau orang kedinginan biasanya enggak, langsung aja ambil muka. Langsung muka, habis cuci tangan. Nanti setelah itu kuping, lewatin kuping, namanya sunnah. Gara-gara udah tahu sunnah, dilewat-lewatin yang sunnah, namanya nggak disempurnakan wudhunya. Nah ini enggak, orang yang menyempurnakan wudhu dalam keadaan dingin banget, tapi dia tetap pelan-pelan sunnah-sunnahnya disempurnakan. Kemudian membasuh muka juga semuanya sampai terbasuh, membasuh tangan sampai sikutnya, lewat sikut juga dibasuh sampai sini Pak. Kalau wudhu sampai sini ya, kalau wudhu benar-benar ini bagian muka ini harus kena semuanya, batas tumbuh rambut. Pelajaran dulu ya Bang Safinah ya. Iya Pak, batas tumbuh rambut ini harus kena semuanya nih. Sini sampai sini bawah jenggot ya atau dagu kena. Kemudian waktu kita membasuh tangan juga sampai harus lewat sikut. Sikut harus kena, jadi segini. Ya lewatin sikut. Begitu mata kaki juga harus lewat pakai sampai betis dah. Itu yang nanti disebut dengan gurrah itu cahaya Pak. Jadi nanti di hari kiamat kata Rasulullah, umatku gurrah muhajjalin, tandanya itu gurrah itu cahaya yang kelihatan bersinar cemerlang. Jadi di sini bekas wudhu sama sini. Kalau tahjil ini kayak gelang. Kalau gurrah ini yang di muka, nah kalau yang di tangan dan kaki ini kayak gelang sih, bekas wudhu. Di betis juga bekas wudhu. Nah itu semua disempurnakan. Jadi jangan asal-asalan kalau wudhu, apalagi dalam keadaan normal, dalam keadaan biasa nggak dingin amat, pelan-pelan wudhunya disempurnain. Telinga sunnah-sunnahnya juga, kemudian 3 kali, namanya sunnah wudhu ya 3 kali. Walaupun sekali sah, tapi sunnahnya disempurnakan 3 kali. Dalam keadaan normal. Nah kalau mau dalam keadaan dingin banget, kita tutup 3 kali. Kita tetap perhatikan sela-sela jarinya, perhatikan juga rambut-rambut seperti bulu-bulu yang ada di kaki kita. Ini benar-benar terbasuh semua pelan-pelan. Ini sunnah-sunnahnya dilaksanakan dalam keadaan dingin, tetap laksanakan itu, maka itu bisa jadi kafarah, bisa jadi penghapus dosa-dosa kita. Wudhu doang itu saudara, gugur semuanya, dosa yang di muka gugur.
Muka kan banyak macam-macam tuh. Ada mata ngeliatin yang haram-haram, mulut ngomong yang Allah nggak ridho, kan banyak di situ. Gugur semuanya dengan wudhu. Tangan juga begitu. Tangan dosa-dosanya gugur semua dengan wudhu. Wudhu yang dilaksanakan dengan sempurna di waktu-waktu yang dingin, ini bisa jadi kafarah. Yang kedua, yang juga bisa jadi kafarah, melangkahkan kaki kita dari sholat jamaah ke sholat jamaah lain. Ini bisa juga menjadikan kafarah. Kita berangkat buat apa? Ke musola jihad, sholat isya. Berangkat ke masjid al-jihad, ngapain? Sholat subuh. Berangkat ke masjid Al-Taqwa, buat apa? Buat sholat jamaah. Melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat jamaah, itu juga bisa jadi penghapus dosa. Setiap langkah kita itu bisa menghapus satu dosa sampai kita ke sana. Naik motor gimana Ustaz? Sama aja naik motor, ngapus juga, ngapus dosa, bisa menghapuskan dosa juga. Itu melangkahkan kaki ke masjid-masjid untuk melaksanakan sholat. Memang sholat itu, hadirin, sholat jamaah ada beberapa tingkat yang keutamaannya satu sama lain ini memang berbeda. Yang paling utama sholat jamaah ya jamaah Jumat, udah pasti itu mah ya, jamaah Jumat, karena sholat wajib, maksudnya jamaah wajib. Kalau Jumat wajib jamaah. Nah yang berikutnya setelah sholat Jumat, jamaah subuh itu paling utama. Mesti berapa saat? Alhamdulillah 2,5 tuh, cakep. 2,5 mah sampai sendalnya. Iya. Nggak ada yang bawa masuk sendalnya. Itu subuh. Karena makin maju. Ada kemajuan. Terus yang ketiga, sholat isya, jamaah isya itu paling utama. Yang keempat, jamaah zuhur. Asar dulu, maaf. Yang keempat jamaah asar, yang kelima berapa itu tadi? Yang ketiga dulu ya, yang benar. Yang keempat jamaah asar, yang kelima jamaah zuhur, yang keenam jamaah maghrib. Jadi paling buncit maghrib, sholat jamaah utamanya. Tapi kebanyakan ramenya di mana? Di maghrib. Orang-orang nggak pada tahu, padahal yang paling utama subuh. Ini keutamaan sholat dilihat dari jamaahnya. Paling utama itu subuh. Nah itu di luar yang jamaah Jumat. Kalau jamaah Jumat kan wajib, sedangkan jamaah yang lain kan sunnah muakkadah. Nah berikutnya yang bisa mengangkat, yang bisa menghapuskan dosa kita, selain berwudu dengan sempurna di waktu dingin, selain melangkahkan kaki dari masjid ke masjid untuk sholat jamaah, yang berikutnya yaitu menunggu waktu sholat kepada waktu sholat yang lain. Kayak kita begini nih, kita lagi nungguin isya kan ya? Iya, ini juga bisa jadi penghapus dosa. Bisa. Atau menunggu kebaikan demi kebaikan. Ini malam Rabu udah ada yang punya jadwal malam Kamis ngaji juga. Pengen nunggu buat malam Kamis besok gua siap-siapin. Itu semua orang Islam. Kalau kita lihat dari situ, saudara, kalau lihat dari cara atau sudut pandang bahwa kita nunggu kebaikan kepada kebaikan yang lain, itu semua isinya penghapus dosa semuanya. Jadi insya Allah itu orang Islam tuh nggak ada yang imannya lemah, tuh nggak ada, karena emang dia menunggu minimal dari waktu sholat ke waktu sholat. Kita lagi subuh niatin aja, bukan cuma kerja, niatin saya nunggu waktu zuhur. Dari waktu zuhur niatin aja saya lagi nunggu waktu asar. Jadi senang, bawaannya siap terus, pengen menunggu panggilan Allah, yakni azan atau sholat. Nah kalau kita bisa membentuk ya mindset itu atau membentuk gaya hidup itu, kita kerja atau kita dagang tapi sambil nunggu, kita nunggu memang nunggu sholat kepada sholat yang lain, sholat berikutnya, atau kita nunggu kebaikan kepada kebaikan berikutnya. Dari Jumat kita nunggu Jumat ke Jumat berikutnya. Nah insya Allah ini semua jadi kafarah, jadi penghapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bukan hanya sholat, tapi setiap kebaikan kita nunggu kebaikan berikutnya, maka itu bisa jadi kafarah atau penghapus dosa. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.